Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garasi Pinework. Ada ayam di sana. Memiliki alat kerja yang bagus adalah salah satu impian banyak orang ya, khususnya orang-orang yang seprofesi denganku, yaitu memiliki spragan yang bagus dan mahal pastinya. Bukan berarti dengan memiliki alat-alat yang murah kita tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal pula gitu. Seperti halnya di sini aku telah memiliki beberapa spray gun yang selama ini menemaniku di bengkel untuk proyek restorasi dan pengecatan ya. Yang pertama yaitu ada Meiji F100. Ini biasanya aku gunakan untuk aplikasi epoksi. Ini dengan nozzle 1,3. Meiji F75. Ini dengan nozzle 1,2. Dan ini biasanya aku pakai untuk base coat, baik itu metalik ataupun solid. Dan selanjutnya ada Awarita K350. Ini selain untuk backup, ini juga aku pakai untuk cat solid dan juga candy. Ini dengan nozzle 0,8. Dan selanjutnya yaitu spray gun Star, yaitu Evo T106 TF. Ini dengan nozzle 1.0 1 mm, dan ini biasanya aku gunakan untuk spot repair dan juga clear coat. Dan yang terakhir untuk backup yaitu ini. Ini juga pernah aku review, kalian bisa nonton lagi di situ. Ini spray gun AVLP dengan harga yang paling murah, yaitu sekitar 300 ribuan. Nozzle-nya 1,4. Ini untuk backup ya, selain untuk base coat, bisa juga untuk diaplikasikan clear coat. Nah, di video kali ini aku akan melakukan sebuah general cleaning yang biasanya aku lakukan setiap sebulan sekali ataupun tergantung intensitas kerja kalian di bengkel. Bahan-bahan yang aku pakai untuk pembersihan spray gun ini, jadi spray gunnya kita bersihkan cuma satu aja, nggak usah semua, nanti lama kali videonya. Jadi biasanya yang aku pakai adalah kunci-kunci. Ini kunci standar bawaan ketika kita beli spray gun, ini kita pakai. Selanjutnya yaitu ada brush. Brush ini juga biasanya didapat ketika kita beli spray gun juga. Dan terakhir juga brush ini. Nah ini bisa dapat juga. Jadi yang terakhir yaitu ini ya, yaitu thinner. Ini adalah aktor utamanya di balik pembersihan kita. Dan satunya lagi nanti apa namanya, mangkok-mangkok lah gitu. Jadi untuk thinner kalian bisa pakai thinner apa aja. Yuk kita ke videonya. Oke, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuka semua part yang ada di spray gun ini ya. Biasanya setelah aku selesai kerja itu, yang aku lakukan setelah dibersihkan, aku masukkan thinner. Dan untuk tipnya ini aku masukkan ke dalam, jadi tercemplung di dalam lah dia ya. Jadi ini kenapa aku buka tadi sebelumnya. Dan pertama buka ini pakai tang. Kita buka. Dan untuk membuka nozzle-nya yang kita pakai adalah kunci dari bawaan dari spray gun. Kalau nggak punya ini, bisa juga kalian menggunakan kunci pas. Kunci pas kalau nggak salah ini 12 ataupun 13. Sedikit effort ya. Nah ini dia nozzle-nya. Sepertinya tidak begitu kotor. Di sini dia nih. Dia ada per, hati-hati di sini ada per. Karena kalau kita tidak hati-hati ini bisa lompat terbang, bisa jadi hilang. Ini disorong. Nah, ini dia nozzle-nya. Untuk triggernya di sini dia pakai shear clip. Ini juga partnya kecil. Misalkan jangan sampai hilang. Ada yang terlupa pakai apa namanya? Obeng kecil untuk membuka shear clip yang ada di sini. Sini. Nah, ini dia. Kita buka. Ini partnya kecil ya, nih. Dan disorong. Tarik. Karena bukanya agak susah, ini pakai ini. Karena ini kuncinya udah agak lama. Jadi alangkah baiknya kita pakai kunci ring atau kunci pas saja ya. Bentar. Jadi karena ini tadi sudah slack, jadi kita pakai kunci 13.
Ini cukup lumayan kotor. Bisa lihat di sini. Ini dalam sini, ini ada karet supaya tidak bocor. Nah, di dalam situ ada o-ring. Ini aku ambil dulu bentar. O-ringnya. Ini dia. Di sini pun ada juga o-ring. Ini o-ring. Ini ada o-ring. Dan satu jangan kalian lupakan, ingat semua posisi yang telah kalian bongkar. Jadi semua part ini harus kalian ingat di mana dia nanti letaknya. Oke, semua part sudah dibongkar. Ini dari sini ada di sini semua, dan juga ini, dan juga tabungnya ya. Semua part sudah dibongkar. Sekarang kita masukkan thinner. Untuk thinnernya kalian bisa menggunakan thinner apa aja. Ini kebetulan aku pakai thinner dari Pacific Paint Auto Glow. Kalian bisa pakai merek lain ya. Jangan pelit sama thinner, karena ini untuk membersihkan alat kerja kita juga. Jadi biasanya untuk pembersihan ini aku tunggu dulu sebentar, sekitar 15 menit, biar cat-cat yang ada menempel di dalam sini, di dalam semua partnya ini bisa bereaksi dulu. Jadi setelah itu baru nanti kita bersihkan. Oke, setelah kita tunggu 10-15 menit, sekarang kita bersihkan. Bersihkannya biasa aja, cukup gampang. Cuman dikuas-kuas. Jadi nanti setelah kalian bersihkan ini, dan ketika kalian pakai, pasti ada perubahannya. Jadi satu lagi, usahakan kalian menggunakan sarung tangan ya. Jangan tangan seperti ini. Bersihkan semua. Jadi kalau masih ada bekas kerak-keraknya, kita rendam lagi. Mungkin belum bereaksi sepenuhnya. Nah, untuk bagian-bagian nozzle-nya ini, bagian yang ini cukup rentan. Jadi usahakan untuk pembersihannya jangan menggunakan benda yang keras seperti brush besi, brush kawat. Jadi usahakan pakai benda-benda yang lembut lah, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk di dalam seperti ini. Oke, setelah semua kita bersihkan dan kita semprot dengan angin, sekarang waktunya kita pasang. Yuk, kita pasang random menurut kalian mana enaknya dulu. Jadi yang pertama aku pasang yaitu ini dulu. Jangan lupa o-ringnya dulu masukkan. Selesai. Sekarang waktunya kita coba, yuk. Oke, karena ini udah kita campur dengan thinner, aku taruh thinner ke dalam. Sekarang kita coba ya, ada nggak bocor. Berhasil dong. Oke, pembersihan semua sudah kita lakukan dan sudah kita cek tadi juga, tidak ada yang bocor dan tidak ada masalah di sana. Mungkin ada yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Satu lagi mungkin saranku, sayangi alat kerja kalian dan dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Jangan lupa like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Komen bila ada yang ingin ditanyakan. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah. Bisa juga kita pakai induknya pun bisa.
Kita kena inpansi oleh ayam.